Shalom, kembali lagi kita beribadah secara online bersama keluarga besar Bakor Umpris RSPP. Siapkan hati kita, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa ikut, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa bimbing, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhanlah pengharapan kami, Tuhanlah kota benteng hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik, kesempatan yang luar biasa. Kembali kami boleh bertemu secara online dalam ibadah Bakor Umpris Rumah Sakit Pusat Pertamina. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan Yesus menjangkau dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih, pujian kami naikkan kepada Tuhan siang hari ini. Mulainya saat kami duduk diam mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu ya Tuhan Yesus. Firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Olehnya Tuhan Yesus, jamah kami, lawan kami, karena kami sungguh butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan siang hari ini. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami percaya kami bukan siapa-siapa. Olehnya biar setiap kami boleh merenungkan sebagaimana firman-Mu ya Bapa siang hari ini. Olehnya firman-Mu menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan berfirman bagi kami. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan renungan kita hari ini yaitu kebangkitan Kristus memberi pengharapan. Bilang sama-sama dengan saya, kebangkitan Kristus memberi pengharapan. Mari kita perhatikan dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Istri saya akan membacakan buat setiap kita semuanya. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus
dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus hendak mengingatkan kepada setiap kita bahwa setiap kita adalah orang-orang pilihan Allah oleh penebusan Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib untuk menerima kasih karunia Allah. Bagaimana setiap kita menyadari bahwa kebangkitan Kristus menjadikan kehidupan kita memiliki sebuah pengharapan yang luar biasa. Apa yang dimaksud dengan pengharapan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga? Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kalimat berkata kepada suatu hidup yang penuh pengharapan sedang berbicara bagaimana hidup dalam pengharapan akan hidup kekal. Artinya, apa yang menjadi tujuan Tuhan melalui kebangkitannya bukan untuk tujuan kita yang ada di dalam dunia ini, tetapi bagaimana kita akan menuju kepada kehidupan kekal. Olehnya orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus sedang dibawa, diarahkan kepada sebuah kehidupan yang kekal, yaitu kita akan bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Lebih jelas lagi kalau kita perhatikan dalam terjemahan bahasa aslinya. Kata pengharapan di sana sedang menggunakan kata elpis. Bilang sama-sama dengan saya, elpis. Artinya apa? Elpis sedang berbicara mengenai joyful and confident expectation of eternal salvation. Bagaimana orang yang mempercayai kebangkitan Kristus akan memiliki sebuah kebahagiaan, memiliki sebuah sukacita, bahkan di dalamnya memiliki kepercayaan diri. Karena kenapa? Karena memiliki sebuah ekspektasi untuk menuju kepada keselamatan kekal. Olehnya, orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus sangat yakin betul akan arah tujuan hidupnya. Sehingga sekalipun ditanya, nanti kalau mati mau masuk mana? Pasti orang percaya berkata, saya pasti akan masuk surga. Ada sebuah sukacita, pengharapan di dalamnya. Sebuah tujuan, sebuah ekspektasi. Dan itu dikatakan secara percaya diri, secara confident. Karena orang yang mengalami kebangkitan Kristus akan memiliki sebuah keselamatan kekal. Eternal salvation. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir tentang kehidupan yang sedang kita jalani hari-hari ini. Sekalipun kita masih dalam kondisi pandemi yang belum berakhir. Tetapi tetap percaya kebangkitan Kristus akan memberikan sebuah pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Kebangkitan Kristus membuat setiap kita memiliki sukacita. Kebangkitan Kristus membuat setiap kita memiliki kepercayaan diri. Karena kita memiliki sebuah ekspektasi. Karena tujuan hidup kita bukan di dunia ini, tetapi kita akan bersama-sama menuju keselamatan kekal, yaitu kerajaan sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dibangun oleh Petrus untuk menuju sebuah kehidupan kekal? Alkitab jelas katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana setiap kita harus memiliki sebuah puji-pujian di dalam mulut kita. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, ada pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita senang menyanyi, kita senang memuji Tuhan. Mazmur 104 ayat 33 berkata, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermasmur bagi Tuhan selagi aku ada. Ada pujian berkata demikian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
menyadari bahwa kebangkitan Kristus memberikan sebuah pengharapan, yaitu bagaimana kita bersuka cita, kita percaya diri karena kita memiliki sebuah ekspektasi untuk menuju kepada keselamatan kekal. Bagian setiap kita, bagaimana kita terus memuji-muji Tuhan di dalam setiap kesempatan. Bagaimana seperti apa yang dikatakan oleh Daud, bagaimana aku nyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku bermazmur bagi Tuhan selagi aku ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dibangun oleh Petrus mengajar kepada setiap kita. Ketika kembali Alkitab katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya, bagaimana setiap gereja Tuhan yang mempercayai kebangkitan Kristus artinya mengalami kelahiran baru. Dan sebuah sikap, yaitu bagaimana respon kita sebagai gereja Tuhan. Mari kita lahir baru. Apa itu lahir baru? Lahir baru sedang berbicara bagaimana kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan sorga. Lahir baru sedang berbicara bagaimana kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan sorga. Apa itu prinsip kerajaan sorga? Alkitab mengajar, kalau kamu ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Kalau ada orang yang menganiaya, berdoa buat mereka. Itu prinsip kerajaan sorga. Olehnya perlu kita bangun di dalam hidup ini. Bagaimana di dalam setiap kesempatan kita terus mengalami kelahiran baru. Alkitab jelas katakan 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Istri saya akan bacakan buat setiap kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap kita yang percaya akan kebangkitan Kristus, kita diciptakan baru. Yang baru itu sudah datang. Yang lama berlalu. Artinya bagaimana kita menjalani hari ke depan dengan prinsip-prinsip yang baru. Prinsip-prinsip yang dari kerajaan surga. Olehnya kita perlu bangun di dalam hidup ini. Bagaimana Alkitab mengajar kepada setiap kita. Paulus mengajarkan kepada setiap kita. Kita perlu melupakan apa yang ada di belakang kita. Tetapi kita akan mengarahkan pandangan kita ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Olehnya, mari hidup ini terus kita bangun dengan apa? Prinsip-prinsip sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Penuhi hidup kita ini dengan hal-hal yang dari Tuhan. Alkitab jelas katakan, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Ingat panggilan saudara dan saya untuk akan bersama-sama menuju kepada eternal salvation, yaitu keselamatan kekal. Olehnya orang yang mengerti, yang percayakan kebangkitan Kristus, dia akan memperoleh pengharapan. Pengharapan sedang berbicara mengenai joyful and confident expectation of eternal salvation. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bangun hidup kita dengan pujian kepada Tuhan. Sekalipun dalam kondisi yang sulit, kita tetap puji Tuhan. Karena kita percaya, yang menjadi tujuan kita bukan di bumi ini, tetapi akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Olehnya, yuk terus lahir baru setiap hari. Mari kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan sorga. Tinggalkan semua masa lalu kita, tetapi kita mengarahkan diri kepada pandangan kita yang ada di depan kita. Maka kebangkitan Kristus akan memberikan pengharapan buat setiap hidup saudara dan saya. Tetap semangat, stay safe, stay healthy, never give up, and God bless you. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar akan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami dan kami menjadi pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bawa setiap doa-doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk pengurus Bakor Umpris RSPP, setiap pengurusnya Tuhan berkati, keluarganya semuanya Tuhan Engkau berkati Tuhan.
sehat sempurna, juga apa yang dikerjakan juga semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, juga terus Bangkor Umpris ini terus berkembang, menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sakit di rumah sakit RSPP ya Bapa, yang dirawat. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan saja yang menjamah mereka, yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu Engkau nyatakan atas diri mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan hanya doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Dengan bilangan pasal 6, 24 sampai dengan 26, firman Tuhan katakan demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Olehnya terimalah anugerah berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang manis dan lembut, yang menghibur, memimpin, memelihara. Janji firman Tuhan, Dia tetap Tuhan yang menjadi sumber pengharapan di dalam setiap kehidupanmu, yang menyertaimu mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput setiap umat pilihannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat yang terbaik, sama-sama katakan amin. Selamat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, karena pengharapan menjadi bagian setiap kehidupanmu. Dan berjumpa di kesempatan mendatang. Tetap setia dalam ibadah secara online bersama dengan Bangkor Umpris Rumah Sakit Pusat Pertamina. Shalom.